beda. Jadi mereka kirim gambar atau video. Nah, dari perusahaan itu harus melihat video itu kemudian ditandai, digambar coret-coret seperti itu pakai mungkin komputer atau apa, kemudian dihitung. Nah, itu akan makan waktu banyak sekali. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk object detection itu pengembangan dari image classification ya, sepengetahuan saya. Jadi sebelum saya belajar object detection, sebenarnya saya belajar image classification dulu. Jadi waktu itu Pak Surya tidak mengasih tahu. Pertama kali saya ingin mulai PKL, Pak Surya hanya menyuruh untuk belajar di CNN seperti itu. Jadi saya belum tahu sebenarnya object detection itu gimana, image classification gimana. Tapi waktu itu saya belajarnya image classification dulu. Nah, setelah saya pelajari, ternyata itu tidak bisa dipakai untuk studi kasus ini. Akhirnya saya belajar yang lain, saya belajar object detection. Seperti ini. Sebenarnya untuk yang CNN ini penerapannya juga udah banyak. Ini ada pengklasifikasian citra makanan tradisional, kemudian varietas pada citra daun sawi, dan penggunaan masker. Nah, ini sekarang banyak yang membuat penelitian tentang ini karena berkaitan dengan COVID-19. Nah, ini tapi image classification, bukan object detection. Nah, kalau object detection itu sedikit beda. Jadi kalau di image classification, kita punya dua gambar, misalkan gambar kucing dan anjing misalkan, kemudian kita klasifikasikan dengan model yang dibuat, maka hasilnya hanya klasifikasi dari satu gambar. Gitu, jadi satu gambar. Nah, tapi kalau object detection, itu beda. Klasifikasinya berdasarkan objek yang ada pada satu gambar itu. Kalau misalkan di satu gambar itu ada 20 objek misalkan, nanti akan keluar klasifikasi hingga 20. Seperti itu untuk setiap objek. Jadi setiap objek akan memiliki kotak-kotak gitu. Nah, untuk arsitekturnya ada banyak, tadi sudah disampaikan oleh Mas Daniel. Kalau di sini saya menggunakan SSD MobileNet V2. Nah, sebenarnya SSD sendiri juga sudah dapat untuk mendeteksi arsitekturnya tanpa MobileNet seperti itu. Kalau saya baca di literatur, itu SSD sendiri mempunyai arsitektur seperti ini. Jadi dia sudah punya fitur extraction VGG16. Jadi ini yang mengklasifikasikan. Nah, kalau SSD MobileNet itu yang mengklasifikasikan MobileNet-nya seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan SSD MobileNet? Karena tujuan dari project yang saya buat ini kan aplikasi Android. Nah, aplikasi Android itu atau Android itu tidak mempunyai spesifikasi yang bagus seperti komputer. Maksudnya nggak se-wow komputer. Proses komputasinya nggak bisa seberat kalau kita menggunakan komputer. Jadi kita harus menggunakan model object detection yang tidak terlalu berat. Nah, akhirnya di sini saya menggunakan MobileNet. Seperti itu. Setelah saya coba melakukan training beberapa kali dengan beberapa model, ternyata hasil ukuran file dari model yang MobileNet ini lebih kecil daripada yang lainnya. Saya, kalau nggak salah ya, waktu itu sekitar 10 megabit atau 11 megabit itu. Saya agak lupa, tapi kecil. Seperti itu. Nah, sebentar. Nah, ini untuk arsitektur MobileNet-nya. Jadi sebenarnya saya juga belum terlalu paham tentang ini semua karena cukup kompleks. Mungkin butuh waktu lama untuk mempelajari ini. Tetapi di sini ada beberapa penjelasan mengenai fungsi aktivasi dan sebagainya ya. Jadi kalau kita belajar image classification, kita akan mengenal ini, fungsi aktivasi. Seperti itu. Rumusnya seperti ini. Jadi hasil komputasi yang dilakukan nanti akan diterapkan ke rumus ini juga. Gitu. Nah, mungkin langsung saja ke hasil proyeknya. Oh ya, ini ada confusion matrix. Jadi untuk menilai hasil teksnya bagus atau tidak, saya menggunakan confusion matrix. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham tentang ini, confusion matrix sudah kenal. Ini sering dijumpai di klasifikasi, mungkin clustering juga ya.
Seperti itu. Nah, di sini di object detection kita juga mengenal IOU. Ini seperti batasan ya, kapan hasil deteksi itu disebut benar dan salah. Oke, ini ada true positif. Ini ketika ini akan bernilai 1 benar gitu ketika model deteksi dapat mendeteksi dengan akurasi atau kesamaan dengan model trainingnya itu 0,5. Oke, kemudian yang false positif itu lebih kecil dari 0,5. Jadi misalkan hasil apa ya, kesamaan persentasenya gitu ya, susah juga untuk ditunjukkan tanpa gambar. Maaf ini saya nggak ada gambarnya. Dia akan dianggap salah, atau dengan kata lain kotak-kotak yang ada di gambar itu tidak akan muncul gitu. Nah, kemudian ada false negatif. Ini model gagal mendeteksi ya. Jadi mungkin ada objek yang bukan ada objek di foto tapi itu sebenarnya bukan objek yang dideteksi. Misalkan ada anjing di situ, tapi kita model deteksinya itu nggak ada kelas anjing dan itu dia mendeteksi anjing, berarti salah gitu. Kemudian untuk yang ini tidak dapat digunakan true negatif karena pada dasarnya model object detection dia itu membuat kotak-kotak sangat banyak. Ini rumusnya yang SSD sebentar. Sebentar. Ya, lupa di sebelah mana. Kalau tidak salah tadi di atas. Nah, ini regional candidate box. Jadi dia membuat kotak-kotak yang sangat banyak. Itu tergantung kita ya, maksimal berapa kotak seperti itu. Nanti bisa dipakai tulis di proses pembuatannya. Ini terkait MobileNet versi 2. Kemudian langsung ke ini ya metode penelitiannya ya. Jadi dalam buat ini saya tentu akan melakukan persiapan. Di sini saya mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian saya menentukan arsitektur objek deteksinya yang mana gitu. Kan ada banyak sekali. Sebentar. Kalau saya tunjukkan mungkin di sini. Ini folder object detection. Nah, ini file-file yang digunakan cukup banyak. Ini bisa diperoleh melalui website TensorFlow ya. Ini configs. Nah, ini ada banyak sekali model di sini. Mungkin saya besar. Ini bisa. Bentar. Di situ saja mungkin atau detail. Nah, mungkin biar bisa kelihatan. Nah, ini ada banyak sekali, ada CenterNet, ada Faster RCNN, kemudian ada Max RCNN, kemudian SSD, Efficient, dan sebagainya. Nah, saya menggunakan yang SSD MobileNet. Di sini juga ada yang ini. Nah, yang ini. Ada banyak sekali. Ini ada yang 320, 640 itu ukuran gambarnya ya. Jadi ketika kita menggunakan ini file ini untuk training, nanti gambarnya harus dikonversi dulu ukurannya. Jadi sesuai ini. Tentu saja ketika ukuran gambarnya lebih besar, hasil deteksinya akan lebih baik ya seharusnya karena informasi yang diperoleh semakin banyak. Tetapi akan mengakibatkan proses komputasinya jadi lama karena banyak yang dihitung. Ini ada sebentar. Mungkin saya tunjukkan. Ini ada website, ini dia menyediakan model object detection ya, tapi objeknya binatang-binatang kalau tidak salah. Di sini dia menggunakan beberapa model. Kalau tidak salah ini bisa langsung di-download terus dipakai modelnya dan dia memperoleh ini akurasi ya. Kalau di object detection akurasinya tidak menggunakan rumus akurasi yang biasanya kita kenal di conversion matrix tadi. Sedikit beda. Sebenarnya saya juga belum terlalu paham tentang ini. Nah, di sini terlihat kalau ini speednya millisecond, jadi kurang dari 1 detik. Gitu. Jadi untuk yang CenterNet ini dia memiliki speed segini,
hasilnya itu berupa kotak-kotak dan kemampuan deteksinya itu segini 41,9. Nah, ini saya besar. Nah, kemudian ini ada yang ini efficient D4, D1 sampai D7. Ini ukuran filenya semakin besar, ukuran gambarnya semakin besar. Dan ini mengakibatkan kita lihat akurasinya juga semakin meningkat. Ini. Nah, kemudian waktunya juga lebih lama untuk mengklasifikasikannya. Nah, yang saya gunakan adalah SSD MobileNet versi itu. Maaf ini saya lupa, saya waktu itu pakai yang 640 atau 320 karena filenya di komputer kantor, jadi tidak bisa cek. Oh ya, untuk buat ini harus diperlukan perangkat yang cukup bagus. Kalau laptop saya ini tidak bisa seperti itu. Nah, ini saya pakai SSD MobileNet, dia mampu mendeteksi dalam waktu ini 19 milisecond dengan kemampuan deteksi kecil. Jadi kemampuan deteksinya berkurang cukup banyak karena yang dihitung tidak terlalu banyak. Seperti itu. Nah, saya balik ke sini. Nah, setelah saya menentukan itu, arsitektur yang digunakan, saya mulai mengambil gambar. Di situ saya mengambil gambar sarang burung walet berapa kali ya. Di sini, jadi satu gambar itu langsung saya buat beberapa sarang burung walet, biar lebih cepat. Kalau misalkan satu gambar satu sarang burung walet itu lama. Ketika saya menggunakan 200 objek sebagai data, berarti harus ada 200 gambar. Kalau 2000 berarti 2000 gambar. Nah, untuk yang ini tadi, kalau tidak salah dia menggunakan gambar sampai ribuan, mungkin jutaan ya, banyak sekali. Ini. Dia sudah memiliki model dan juga data set kalau ingin di-download. Kalau tidak salah. Ukuran filenya cukup besar. Saya belum pernah download juga sih. Saya berdasarkan penjelasan di sini seperti itu. Ini ada datasetnya. Terus saya balik lagi ke sini. Nah, tadi saya mengambil gambar beberapa kali ya. Jadi untuk memudahkan saya dalam membuat ini object detection, saya mengambil gambarnya berdasarkan kelas. Jadi bulu ringan, sedang, berat, dan pelontos itu saya kelompokkan pengambilan gambarnya. Jadi saya pertama ambil bulu sedang dulu misalkan sampai beberapa gambar, kemudian saya jadikan satu folder, kemudian bulu ringan satu folder, sedang satu folder, pelontos satu folder. Tujuannya itu untuk memudahkan saya ketika ingin membagi datanya. Jadi ketika ingin melakukan proses training, kita perlu membagi datanya menjadi ya tergantung kita ya, nggak harus 80-20, tapi di sini saya menggunakan 80% sebagai training dan 20% sebagai testing dataset. Nah, ini bisa 70-30, tapi biasanya 80-20 ketika saya membaca literatur, banyak yang menggunakan 80-20. Nah, kemudian adalah proses pembuatan model. Nah, ini cukup rumit sebenarnya ketika dilakukan, tapi secara garis besar seperti ini. Sebelum melakukan training itu ada beberapa file yang perlu disiapkan. Yang pertama merupakan file dengan format .record. Ini berisi informasi tentang objek yang akan dideteksi. Isi filenya itu seperti ini. Saya nggak tahu bacanya gimana, tapi isi filenya itu seperti ini. Nah, ini sampai ratusan ribu baris. Nah, ini yang mungkin akan dihitung, jadinya perlu spek komputer yang bagus gitu, yang kuat, yang memiliki RAM besar tentunya, karena data yang dihitung seperti ini sampai ratusan ribu baris. Kemudian sebentar. Nah, kemudian saya juga perlu membuat label ya pada objek-objek ini. Jadi untuk membuat ini, saya perlu melabeli dulu. Melabelinya menggunakan software, ada namanya software label IMG, ada juga software lainnya, tapi saya menggunakan yang itu. Nah, ini label IMG. Nah, luaran dari ini itu berupa file dengan format .xml. Sebentar, semoga di sini ada contohnya, karena ini saya hanya copy beberapa image. Nah, ini ternyata ada. Nah, jadi luaran filenya itu seperti ini. Nah, seperti ini.
Jadi kita akan memperoleh file seperti ini banyak sekali ya untuk setiap gambar. Kemudian dari semua file-file ini akan dijadikan satu file. Seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini jadi sudah ada data dari setiap objek ya. Ini ada data dari objek bulu ringan. Lokasinya di sini. Nah, ini saya agak susah bacanya. Jadi ini lokasi kotaknya. Ya, jadi lokasi kotaknya. Nah, kemudian tren juga ada. Ini dibagi menjadi 80-20. Saya buat seperti itu. Nah, kemudian dari file ini saya konversi lagi menjadi file dengan format TF record lagi dengan program ya, dengan program ini sudah ada programnya menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini XML to CSV. Jadi tadi CSV ya formatnya, jadi dari XML diubah jadi CSV. Nah, ini. Nah, saya kebetulan cari ini untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan. Waktu itu saya cari nggak buat sendiri. Ini seperti ini. Nah, ini harus diperhatikan ya, karena ini adalah nama foldernya. Jadi nama folder di sini harus diperhatikan ketika ingin membuat. Atau kode yang ada di sini harus diubah sesuai dengan folder kita mungkin. Jadi kalau misalkan ini train bulu, berarti nanti di sini juga harus ada folder train bulu seperti itu. Disesuaikan. Nah, kemudian setelah diperoleh file ini, saya juga perlu menyiapkan file training configuration. Nah, ini file yang menjadi arsitekturnya ya. Di sini saya SSD MobileNet versi 2. Nah, ini mungkin karena ini nggak ada SSD MobileNet waktu itu, sebentar, mungkin di sini ada. Nah, di sini ada tadi, mungkin saya tunjukkannya di sini saja. Ini. Nah, di sini ada parameter yang harus disesuaikan. Seperti jumlah kelas yang akan kita gunakan. Ini banyak sekali ya, mungkin kalau disebutkan semua agak panjang. Kemudian ini tempat penyimpanan checkpoint, file dengan format .checkpoint, kemudian ini TF record, tapi karena hasil output kita record, nanti diganti record aja, nggak apa-apa. Yang tadi, kemudian ini label map. Label map ini file yang digunakan sebagai apa istilahnya ya, menunjukkan kelas-kelasnya gitu. Jadi ketika kita selesai training, kemudian sebentar, file training, kemudian kita ganti isi file ininya, misalkan ini jadi bulu ringan sekali, maka nanti hasil deteksi kita yang seharusnya bulu ringan akan berubah menjadi bulu ringan sekali. Seperti itu. Tapi ketika proses training ini nggak boleh diubah-ubah, karena ketika ini diubah-ubah akan terjadi error. Nah, ini kemudian selanjutnya tadi sudah sampai di sini ya, jadi ini disesuaikan parameter-parameter yang ada di file dengan format ini. Nah, tadi sudah saya tunjukkan kalau di sini ada file dengan format .pb.txt. Sebenarnya ini txt, tapi di-rename menjadi pb.txt karena program yang dijalankan itu hanya bekerja untuk format ini. Ya, jadi kalau di configuration tadi kalau nggak salah txt ya, jadi kita ganti jadi pb.txt ketika kita menulis direktorinya di situ. Nah, ini. Jadi kita membuat file ini. Nah, kemudian setelah ini semua selesai dibuat, bisa dilakukan proses training. Nah, proses trainingnya itu saya menggunakan CNB. Jadi saya nggak bisa training sekarang, komputernya nggak mampu, sama package-nya belum saya install. Oh ya, package yang digunakan di sini sangat banyak banget. Jadi untuk installnya biar mudah, saya pakai di sini ya. Di sini tuh udah ada file yang disediakan oleh TensorFlow untuk membantu kita menginstal package-nya. Jadi kalau tidak salah ada saya lupa di sebelah mana, tapi waktu itu saya copy. Nah, ini saya lupa di sebelah mana ini di dalam folder ini.
tapi saya lupa yang mana. Jadi ini isinya package-package yang harus kita install. Jadi installnya nanti bisa pakai CMD. Nah ini ada package-package-nya. Nah ketika dijalankan yang terinstall bukan hanya ini tapi lebih. Saya nggak tahu kenapa tapi lebih banyak, jauh lebih banyak berkali-kali lipat. Yaitu kalau misalkan kita lihat, sebentar, ini kalau, oh ya, sebentar, ada chat ya, oh dependencies, ya, mungkin itu. Nah di sini tadi ya package-nya bisa kita cek sebenarnya di folder tempat kita menginstal ya, agak berantakan. Di diksi kalau nggak salah, kemudian Python 39, kemudian lib, kemudian side package. Nah, ini sebenarnya package-package yang digunakan. Banyak sekali. Ya, ini semua yang di dalam folder ini. Ya, ini mungkin ada beberapa tambahan package yang saya gunakan. Tapi banyak sekali lebih dari yang di sini tadi. Gitu. Nah, kemudian setelah tadi ya, setelah dilakukan training, kita bisa ekspor modelnya. Jadi ketika proses training itu sebenarnya kita bisa melakukan ekspor beberapa kali. Jadi bisa dilakukan ekspor ketika training itu berlangsung. Tapi ketika trainingnya belum selesai, kemudian kita ekspor, ya mungkin hasil deteksinya nggak terlalu bagus ya. Dan kita sebenarnya juga bisa lihat statistiknya ya, statistik hasil trainingnya. Dia akan menunjukkan baik itu saat gimana gitu di websitenya TensorFlow nanti ketika kita membuat model ini. Oke. Nah ini. Nah di sini saya menggunakan software PyCharm. Oh ya, software yang digunakan cukup banyak. Nah kebetulan ini sebenarnya saya juga sedang mencoba menulis bukunya, tapi belum jadi, masih sedikit. Ini juga belum rapi. Jadi kurang lebih ini proses, ini CNN ya. Image classification. Nah ini yang SSD, ini penggunaan apa? Confusion matrix. Nah ini untuk software-software yang digunakan. Nah ini ada label image tadi, kemudian Python tentu saja, kemudian PyCharm, saya menggunakan PyCharm, sebenarnya bisa menggunakan yang lainnya juga. Ini belum selesai, masih. Kemudian ada, nah ini Anaconda ini sebenarnya saya belum yakin untuk pakai atau enggak, karena waktu itu ketika saya membuat ini, saya udah install Anaconda. Nah kebetulan saja modelnya itu bisa digunakan, tapi saya belum tahu ini digunakan atau tidak, karena waktu itu saya ketika menemukan error, terus saya baca di Google, itu ada yang membahas terkait Anacondanya. Jadi saya belum bisa memastikan ini sebenarnya kepakai atau tidak. Nah, kemudian ada Visual Studio Installer. Ini digunakan ketika kita ingin menginstal package tadi. Jadi ketika kita menginstal package, tetapi kita belum menginstal, apa ya, saya lupa istilahnya, intinya development menggunakan C++, itu akan terjadi error ketika kita install. Jadi kita harus install itu dulu. Nah, cara installnya bisa melalui ini. Nah, kemudian Git ini untuk istilahnya apa ya? Mengcopy directory tadi, file tadi, file sebentar, desktop, wallet. Nah, file model ini dari websitenya TensorFlow. Nah, kemudian ini opsional. Jadi ketika saya membuat model itu, trainingnya itu 2 minggu karena saya tidak menggunakan GPU NVIDIA. Nah, karena apa? GPU NVIDIA? Karena sejauh ini setahu saya TensorFlow, framework TensorFlow itu hanya dapat digunakan dengan GPU NVIDIA. Sebenarnya bisa CPU tapi lama seperti yang sudah saya lakukan. Kalau ingin menggunakan GPU hanya bisa GPU NVIDIA. GPU yang lainnya tidak bisa setahu saya. Nah ini Notepad++ opsional ya. Kayak ini tadi Notepad++. Ini buat edit kode. Di sini language-nya udah banyak, tinggal pilih. Sebenarnya bisa pakai PyCharm juga, cuman saya lebih enak pakai ini Notepad++. Nah kemudian proses pembuatan, nah ini belum saya buat, ini masih tulisan-tulisan.
Ini referensinya di situ. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Jadi setelah saya dapat model, saya kan ingin membuat aplikasi Android. Nah, model hasil ekspor tadi tidak bisa langsung digunakan di pembuatan aplikasi. Jadi pembuatan aplikasi ini saya menggunakan software Android Studio, bahasa pemrogramannya Java, bukan Python. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya belum pernah belajar Java, jadi sambil belajar di sana, lihat YouTube tentang bahasa pemrograman Java. Sebelum pakai Java, sebenarnya saya sudah kepikiran untuk membuat aplikasi Android-nya pakai Python, tapi susah. Waktu itu saya pakai package Kivy, ada Kivy MD juga. Tapi susah, karena belum pernah, akhirnya saya pakai Android Studio. Walaupun belum pernah juga, cuman lebih enak Android Studio, saya kira. Karena waktu itu saya benar-benar baru di Python sebenarnya. Udah belajar mendalam sebelumnya. Nah, kemudian saya buat aplikasinya lewat Android Studio. Di sini gambarnya ada nggak ya? Nah, mungkin ini langsung ke aplikasinya aja ya. Hasil aplikasinya itu seperti ini. Jadi ini bisa mendeteksi secara real time, tapi ketika saya coba secara real time itu agak patah-patah karena komputasinya kan berjalan terus kalau real time. Jadi konsepnya real time itu kita mendeteksi gambar secara terus-menerus, kan ada istilah FPS itu frame per second. Jadi setiap frame itu dideteksi sehingga proses komputasinya berjalan terus, yang mengakibatkan ya HP-nya jadi berat gitu ya. Jadinya ini agak nge-lag gitu, patah-patah. Nah, kemudian ini input dengan gambar ya. Jadi sini kita bisa deteksi dengan input gambar. Input gambarnya bisa lebih dari satu. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini tidak terlihat ya. Jadi di sini tuh ada hasil deteksinya berupa ini kotak dengan kelas-kelasnya gitu. Nah, ini untuk satu gambar. Warna merah itu ya, Mas? Iya, warna merah, tapi nggak terlalu kelihatan karena kalau gini juga tidak terlalu kelihatan. Ya, karena ini pakai HP, screenshot HP, resolusinya nggak terlalu besar. Dan filenya juga saya lupa disimpan di mana. Nah, ini untuk deteksi 4 foto secara bersamaan ya, langsung gitu. Tentu saja ketika kita upload gambar banyak, kita harus menunggu beberapa detik untuk HP kita mengklasifikasikannya, mendeteksi dan mengklasifikasikannya. Nah, di sini saya menggunakan IOU 0,5. Ini agak susah juga menjelaskan tentang IOU tanpa gambar. Jadi di sini saya memperoleh hasil deteksi ya untuk setiap kelas. Untuk setiap kelas itu untuk ringan dia dapat presisi 94,74%, recall 72,73%, dan seterusnya ini seperti ini. Dan rata-ratanya seperti ini. Nah, ini saya tidak menggunakan MAP tadi. Kalau tidak salah MAP itu means average precision. Tapi saya belum tahu cara menggunakannya, jadi tidak saya gunakan. Nah, ini recall itu menunjukkan, sebentar. Nah, ini precision dulu. Precision itu menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi objek dengan benar. Dan recall menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi objek pada sebuah gambar. Gitu. Benar ini berarti lebih ke hasil klasifikasinya yang precision ya. Kalau yang recall ini jadi lebih ke kemampuan dia dalam memunculkan kotak-kotak di sebuah gambar itu. Kadang-kadang kan nggak pas kotaknya atau, nah ini yang jelas nih. Tadi yang jelas tadi. Sama ya, hasilnya tadi sama kayak gini. Nah ini nggak keluar persentasenya kalau di HP, tapi kalau di laptop atau komputer itu bisa keluar. Itu. Nah ini. Ya ini mungkin referensi yang digunakan. Ya kurang lebih seperti itu, cukup banyak sebenarnya, tapi saya belum bisa menjelaskan semuanya. Sepengetahuan saya hanya sampai sini. Jadi saya belum bisa menjelaskan tentang ini, model ini itu bagaimana, arsitektur ini itu bagaimana, terus ini istilah seperti standard convolutional filter, deep noise separable filters pada MobileNet itu bagaimana, saya belum bisa menjelaskan seperti itu. Ya ini karena cukup rumit. Ini sebenarnya bisa dijelaskan melalui
convolution neural network yang di sini tadi. Tapi waktu itu saya sebenarnya belum terlalu paham tentang ini juga, convolution neural network yang di sini. Penjelasannya ya, jadi belum saya pelajari kaitannya dengan mobile net kayak gitu. Kalau yang ini mungkin sudah sedikit paham. Jadi ini ada kaitannya dengan resolusi gambar juga. Ini tadi ukuran kemudian warna. Dan titik-titik itu, sebenarnya titik-titik itu jika kita ubah jadi angka kan berkisar 0 sampai 255 titik-titik. Bukan titik-titik ya, kotak-kotak. Ya kotak-kotak ini. Nah gitu. Paling cerah itu 255, paling gelap 0. Ya biasanya di-convert sih jadi 0 sampai 1. Nah gitu. Ya caranya mungkin seperti yang ditunjukkan Pak Bambang waktu itu untuk mengubah dari 0 sampai 1 di kelas kalau tidak salah data mining. Jadi untuk mengkonversi 0 sama 255 jadi 0 sampai 1 bisa pakai cara yang ditunjukkan Pak Bambang waktu itu. Itu. Mungkin sampai sini Mas yang bisa saya sampaikan, demikian. Oke, terima kasih Mas Denny. Ya. Sebelum kita masuk ke ya nggak akan yang gimana pertanyaannya, nggak akan yang gimana berat ya, mungkin lebih ke sharing pengalaman gitu. Mungkin ada satu catatan penting kalau dari saya sendiri gitu ya, itu adalah transfer learning ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa search itu adalah bagaimana menggunakan trained model yang akan dicoba ke dataset kita. Jadi kan suara saya jelas ya. Jadi bagaimana kita nggak membuat modelnya sendiri kayak gitu, karena ketika sudah bekerja dengan deep neural network itu layernya nggak cuma 1, 2, 3 atau 4 gitu ya, udah akan sangat banyak layer yang butuh training. Nah transfer learning itu bisa dipakai supaya kita bisa menggunakan model-model yang pernah dibuat orang, termasuk arsitektur, dan itu banyak tersebar di GitHub. Sehingga kalau kita sedikit menguasai GitHub dan bagaimana cara kita bisa mengunduh ya file-file model yang sudah dipublish oleh beberapa ahli yang lain, nah itu akan sangat membantu kita dalam proses training. Dan hari ini Denny juga udah boleh sharing dengan kita bagaimana transfer learning itu terjadi dalam kasusnya Denny. Wah keren sekali, semangat. Wah saya sendiri jadi minder nih. Denny bahkan udah dari bagaimana mengoleksi data gitu ya, mengumpulkan datanya, membuat model, training model, terus tes model, udah dapat tujuan mencoba menjawab tujuan, dan sampai ke deployment ya, udah jadi aplikasi. Aduh. Itu kayak dari backend sama front-end semuanya dikerjakan. Nah itu keren banget. Nah mungkin itu tambahannya gitu ya, sehingga ketika kita pengen memang benar-benar mau menjadi seorang ya let's say data scientist kayak gitu ya, untuk membangun ya ada catatan penting, kita nggak boleh natif juga, jangan cuma Python aja kayak gitu kan. Mungkin kita butuh sekali-sekali bahasa Java, bahasa R, karena ketika ada kendala di Python, ada solusi di tempat lain, kita bisa mudah beradaptasi. Oke. Waduh, silakan Pak Heri. Wah, 2 orang. Ini pertanyaan ke siapa dulu? Atau komentar Pak Heri? Silakan, saya jadi takut. Ya, saya agak bingung aja tadi dengan penjelasan Mas Denny. Mas Denny, boleh nanya Mas Denny ya? Ya. Di langkah 4 Mas tadi waktu bangun model bisa. Saya screen dulu ya. Ya. Yang pas training itu ya. Ya. Ya ini tadi mungkin saya menjelaskannya agak loncat-loncat karena kalau rinci itu cukup lama sebenarnya. Iya memang. Jadinya agak susah. Waktu itu ketika saya cari di YouTube belajar penjelasannya loncat-loncat gitu, saya juga susah memahami. Bahkan saya harus lihat satu video itu 2 jam untuk memahami satu bagian gitu.
satu langkah atau berapa langkah aja. Ini ya langkah 4. Maaf, ini salah tulis ini. Ini harusnya 4. Yang tadi nggak salah tertulis ada 4 model, tapi yang diambil hanya 1 model. Apakah saya salah baca apa? 4 Soalnya model. terkait dengan hasil trainingnya Mas Denny tadi. Mungkin ini ya, sebentar. Jadi yang tadi saya baca ada 4 model, yaitu ringan, sedang. Itu bukan model, Pak. Maaf, itu kelas. Oh, kelas, oke. Iya, kelasnya. Mungkin saya salah tulis. Ya ini ya mungkin terbagi menjadi 4 kelas. Menjadi 4 kelas berdasarkan intensitas bulu. Iya. Oke. Terus tadi saya lihat hasil trainingnya itu objek yang dijadikan sebagai input untuk neural network itu objeknya adalah satu nampan kalau nggak salah Mas ya? Iya benar, satu nampan. Oke. Bagaimana caranya mesin ini mengenali objek dalam satu nampan ini? Dalam pengertian saya, kalau satu input itu adalah gambar satu bulu burung. Nah, itu Pak. Jadi bedanya ini sama image classification itu di situ. Nah, ini kemudian kebetulan saya tidak punya software label image. Mungkin saya buka website ini ya. Ini bisa dikunjungi. Ini ada tutorialnya. Sensor flow. Gilbert Tanner kalau nggak salah. Dia di YouTube punya video banyak juga di channelnya dia. Dan di sini ada penjelasannya. Nah ini hampir sama langkah-langkah yang saya gunakan dengan langkah-langkah yang di sini. Cuman di sini lebih sederhana dan mungkin akan menemukan beberapa error ketika hanya mengikuti ini. Jadi mungkin bisa mengunjungi YouTube-nya juga. Nah ini mungkin ini. Bentar. Nah ini ya. Jadi pakai label ini. Tapi ini saya harus download. Nah ini saya tunjukkan di sini. Nah ini Pak. Okay. Jadi begini. Jadi diberikan kotak-kotak, kemudian diberikan label. Oke. Gitu. Ya jelas, Mas. Kalau begitu, Mas. Terus hal lain yang saya mau tanyakan masalah resolusi, Mas. Iya. Resolusinya harus sama atau boleh beda-beda? Ketika kita mengambil datasetnya itu boleh beda-beda. Karena pada akhirnya akan dikonversikan jadi satu resolusi. Oke. Noted. Jelas kalau begitu. Ya. Terima kasih Mas Denny jawabannya. Jago nih. Mas Daniel, silakan Mas Daniel. Terima kasih Pak Heri buat pertanyaannya. Terima kasih Mas Denny juga buat jawabannya. Ini ada satu lagi nih dari Mas Taufik. Mas Taufik udah balik belum ya? Sudah. Oh ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Denny atas sharingnya. Saya pikir ini sangat keren sekali ya, sangat suhu sekali dari proses akuisisi data sampai deployment gitu ya. Saya saja tesisnya cuma sampai pemodelan, Mas. Ya, pertanyaan saya 2. Yang pertama, kenapa kok Mas Denny milih deployment-nya ke HP? Kemudian yang kedua, cara menghubungkan, kan tadi modelnya kalau nggak salah bentuknya model dalam Python atau itu modelnya bisa cross ini Mas, cross operating system Mas. Jadi mau dipakai dimanapun bisa gitu ya. Kalau misalnya pakai Python, cara menghubungkan antara modelnya tadi dengan Java-nya bagaimana? Terima kasih. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama jadi untuk apa? Maaf tadi, sorry. Yang pertama tadi lebih ke kenapa kok di HP ininya? HP ya. Di HP itu gini, itu sebenarnya berkaitan sama keperluan perusahaannya ya Mas. Jadi kalau di Valeta itu sekarang sedang mengembangkan aplikasi
apa ya, kayak e-commerce gitu. Jadi untuk transaksi sarang burung waletnya rencananya mau pakai aplikasi HP. Nah, rencananya yang punya itu AI ini, ya ini bisa disebut AI ya, object detection ini mau diterapin di situ. Jadi akan memudahkan orang-orang yang menggunakan aplikasi dalam menentukan persentase sarang burung walet dengan flu ringan, sedang, dan berat. Kayak gitu. Jadi itu karena kebutuhan perusahaan. Nah, untuk yang model hasil training tadi, itu sebenarnya ketika saya jalankan di Java nggak bisa. Jadi kalau saya langsung jalankan di Java itu nggak bisa. Nah, saya coba share lagi. Jadi perlu saya tambahkan file namanya metadata di model itu. Metadata itu isinya kelas-kelasnya. Kelas-kelas tadi. Jadi waktu itu saya langsung coba, saya belum tahu, saya langsung coba pakai modelnya di Android Studio, pakai baca program Java, itu nggak bisa, error. Aplikasinya jadi, tapi nggak, ketika saya buka tombol atau klik tombol input image atau real time, aplikasinya force close, keluar sendiri. Jadi saya cari solusinya, terus cari ya di Google gitu, banyak yang diskusi tentang itu juga. Ada orang yang menunjukkan cara-caranya, tapi waktu saya coba tetap gagal. Jadi ini hasil dari menggabungkan beberapa petunjuk dari orang ya, seperti itu. Nah itu ada, jadi saya melakukan istilahnya saya convert beberapa kali. Jadi modelnya saya convert sebanyak 2 kali dari file dengan format .pb ini tadi, sebentar, mungkin ini. Nah ini saya convert 1 kali, saya programnya nggak terlalu ingat ya di kantor sana filenya, karena panjang pakai CMD. Saya jalankan itu, nanti ini tetap format .pb ini. Terus saya saya jalankan program lagi untuk menambahkan metadata ke file ini. Seperti itu. Nah, itu baru bisa dipakai di Android Studio. Kurang lebih untuk terakhirnya itu. Yang TF-Lite itu bukan ya, Mas? Iya. Ya, nanti jadinya TF-Lite. Sorry. Itu. Oke. Ya, makasih, Mas. Ya, jadi TF-Lite dulu. Sorry. Mas Denny sudah pernah eksplorasi API? Application Programming Interface. Belum sih sebenarnya. Nah, coba cari tahu mengenai API, Application Programming Interface, itu mungkin bisa membantu masalahnya Mas Denny di sini. Ya. Siap. Terima kasih Pak Heri atas masukannya. Oh ya, Mas, sedikit tambahan lagi. Berarti file itu kan bentuk akhirnya aplikasi ya, Mas? Iya. Aplikasi Android kan biasanya .apk, sementara modelnya tadi kan TF-Lite. Itu berarti TF-Lite-nya dikompil dalam APK-nya gitu, Mas? Apa gimana? Iya, jadi TF-Lite-nya itu dikompil di APK-nya. Jadi kayak buat aplikasi biasa, kemudian di situ ada program khusus untuk object detection gitu. Pakai model TF-Lite itu. Oke, makasih Mas. Itu dalam istilah saya yang dinamakan API, Mas Novik. Oh, itu. Ya, iya. Mungkin saya nggak tahu istilahnya. Iya. Komunikasi antar komputer gitu ya. Antar sistem, antar Ya, jadi dia berfungsi sebagai interface. Jadi sistem database apapun untuk bisa berkomunikasi dengan apakah Java, apakah CI atau apapun, itu selalu membutuhkan API, Mas. Ya. Oke, siap, jelas sekali. Wah, ini jadi lebih kaya lagi ya. API jadi bisa, aku lah jadi kepikiran untuk project yang MF itu ya. Dari data sensor, kita buat API-nya supaya bisa diakses oleh, kalau misalnya mau buat aplikasi website dan sebagainya. Atau mungkin mobile phone juga pasti bisa, karena yang dibutuhkan nanti user interface adalah akses API-nya. Apakah begitu Pak Heri, Mas Taufik? Ya, betul Mas. Konsepnya seperti itu. Cuma API itu macam-macam, harus dieksplorasi memang itu. Siap. Wow, ilmu baru.
Oke, keren. Oh iya, sedikit tambahan saja. Jadi konvolusi ya, tadi soal konvolusi itu memang adalah metode pengolahan citra. Jadi ini kenapa CNN ini paling memang ketika dikembangkan memang dia dikhususkan untuk pengolahan citra. CNN yang sedang dibahas ini salah satu arsitekturnya ini, dan arsiteknya itu nggak cuma satu ini, gitu teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan materi dari Pak Surya, kita tuh akan diminta untuk melatih jam terbang untuk model neural network-nya. Belum sampai yang ke deep. Tapi bagaimana kita bangun modelnya dulu. Nah, setelah itu Pak Surya akan masuk dengan convolutional. Nah, nanti di situ di convolutional kita akan bisa tahu bagaimana kita gambar yang buram atau gambar yang enggak itu bisa sama-sama dengan pengalian matriks ya. Kernelnya itu si convolution, dalam proses convolutionalnya itu akan diolah supaya bisa memiliki kualitas yang sama tanpa mengubah ukurannya. Kayak begitu. Nah, itu ada dalam proses konvolusi. Nah, untuk pengolahan citra. Tapi tentunya kita harus berlatih terlebih dahulu supaya jam terbang ya, kalau kemarin bahasa yang Pak Surya, jam terbangnya jadi sedikit lebih tinggi soal menyoal pemrograman ini. Kayak gitu. Sebelumnya terima kasih juga kepada Mas Denny yang udah boleh meluangkan waktu ya, sharing dengan kita, memberikan inspirasi juga kayak gitu. Ada beberapa catatan hal yang mungkin berharga ya ketika kita terjun dengan data science atau mau sampai lebih ke yang full stack dari awal sampai akhir, itu mensyaratkan kita nggak cuma Python tapi banyak kayak gitu. Jadi mau nggak belajar, itu aja sih sisanya. Nah kayak gitu. Kalau yang di sensor ini ya mulai dari Java, terus database itu semuanya masuk, dan ya sampai kita sendiri nggak tahu batasnya gitu ya. Kadang untuk bisa mengakses database-nya aja instruksi Python, tapi di dalamnya harus ada kalimat-kalimat instruksinya si database. Jadi bahasanya MySQL dan sebagainya itu dimasukkan. Jadi menggunakan Python untuk memerintah si database untuk akses atau kirim, kayak gitu. Jadi memang ternyata ketika kita terjun makin dalam, kayak gitu ya, nggak cuma Python yang harus kita kuasai. Kayak gitu. Lebih banyak skill yang disyaratkan. Nah, dan hari ini Mas Denny juga udah cerita ya, salah satunya Mas Denny menggunakan Java, kayak gitu. Wah, keren. Oke, apa ada lagi masukan atau mungkin Bu Hana? Halo Bu Hana, di sini Bu Hana ada. Kita mau lihat Bu Hana. Ya, halo, sore. Oke, bagaimana Bu Hana? Aman, sehat? Aduh. Ya, baru recovery ya. Maaf ini, pengaruh obat. Gak apa-apa, Bu. Iya. Ini luar biasa ya. Denny, terima kasih juga teman-teman. Daniel udah mengarrange acara ini. Dan ini saya kira apa yang Denny masuk ke sini itu untuk mencelekkan teman-teman S2 ya. Baik angkatan pertama untuk Daniel dan juga teman-teman yang lain, di mana ini mahasiswa S1 bisa melakukan begitu ya. Dari tadi disebut sampai dari hulu ke hilir sampai udah deploy ke HP gitu kan. Ini kerjaan 6 bulan ya, full time ya Denny ya. 6 bulan mungkin, atau berapa lama? Saya kalau untuk buat aplikasi dari awal sampai akhirnya itu cuma 2 bulan, Bu. Oh iya. Karena waktu itu kan saya nggak bisa pakai laptop, dan waktu itu komputer mereka belum ada, jadi mereka belikan dulu itu sekitar 1 bulan atau 3 minggu gitu baru dibelikan. Jadi baru mulai bisa kerja. Gitu. Ya itu baru belajar dulu ya, review dulu pakai seadanya. Jadi total lah kerjanya sampai sekarang 6 bulan boleh dibilang gitu toh, santai. Iya. 6 bulan. Jadi kalau mahasiswa S2 punya waktu 2 tahun, ya paling tidak 1 tahun terakhir itu ya harus jadi. Cuman kan si Daniel, oke lah, Daniel punya kerjaan tambahan macam-macam, sehingga bisa dimaklumi begitu, karena pengetahuannya lebih banyak, tapi ya gitu. Nah, terutama yang ini saya kira kalau yang lain-lain Happy Uni karena koneksi internet. Kalau nggak ada koneksi internet nggak kerja ya, nggak bisa kerja ya Denny, betul ya? Kalau yang ini bisa kerja, Bu, tapi komputernya harus bagus. Mungkin kalau yang pakai Colab itu baru, itu komputernya kalau nggak salah nggak harus bagus, tapi harus pakai koneksi internet. Internet connection. Karena dia pakai GPU-nya Google.
Iya. Tapi itu per jam dibatasi. Oh gitu. Bukan per jam, ada batas limit jamnya. Iya, Bu, untuk akses GPU-nya. Satu akun. Saya cek dulu. Oh gitu. Baik. Jadi saya memaklumi untuk kondisinya Happy dan Yuni ya, tapi maksud saya bisa dibawa ke arah pembelajaran enggak masalah gitu loh. Bagaimanapun karena ini kalau Denny kan karena tuntutan industri. Kalau tuntutan industri kan harus sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi tantangannya ada gitu kan. Apa tuntutannya ada gitu. Nah, ini saya tuntut juga untuk menjelaskan di buku begitu. Nanti detailnya ditambahkan, mungkin digabungkan dengan tulisannya Lena supaya matematikanya muncul, tidak tahu, baru dalam proses gitu. Jadi selamat deh untuk Denny sudah menunjukkan selaku data scientist setelah menjadi data analitik dari matematik. Jadi karena sangat dekat ya dengan data analitik, jadi nggak perlu banyak ngajarin, selain itu memang semangatnya Denny luar biasa gitu. Terima kasih bisa men-sharingkan semuanya ini. Saya kira itu dulu dan ya, terima kasih. Siap, Bu. Selamat istirahat. Cepat sembuh, Bu. Ya, saya dengerin atau tetap dengarkan. Mungkin Siap. teman-teman yang lain silahkan. Adakah pertanyaan dari teman-teman atau komentar? Kami terbuka, maksudnya ya baik untuk Denny maupun untuk kami sendiri ya. Nah, jadi rencana berikutnya besok kita akan sama-sama masuk dulu ke proses pelatihan. Kita sendiri akan buat model dari menggunakan TensorFlow, gitu ya, sehingga ada sedikit pengalaman kayak gitu. Maksudnya nggak cuma satu kali, kita akan beberapa membuat model. Nah, setelah itu kita akan masuk. Jadi deep learning sendiri kan kalau teman-teman tahu dia sendiri banyak, nggak cuma kayak neural network saja, tapi ada CNN. Nanti untuk time series kayak gitu ya, forecasting dan sebagainya, akan ada RNN untuk recurrence yang menggunakan. Jadi selain menggunakan layer yang banyak, kita tuh bisa membuat deep learning juga dengan layer yang sedikit, tapi diulang-ulang tuh, masuk, dibalikin lagi, dibalikin. Nah, ini yang namanya recurrence digunakan. Tapi supaya memorinya nggak banyak, nanti kita butuh membuang, melupakan data-data yang nggak perlu. Nanti muncul lagi LSTM, long short term memory, kayak gitu. Sehingga beban komputasinya nggak banyak, nggak membebani program dan komputer kita juga. Nah itu akan masuk dan kita akan pelajari itu satu persatu, tapi tentu gini, ada sedikit mungkin prinsip ya. Kalau misalnya kita cuma dengerin, nah itu nanti kita pasti akan lupa setelah itu. Percayalah. Nah, tapi kalau kita mau mencoba, mungkin kita akan sedikit punya kemajuan kayak gitu. Nah, dan yang berikutnya, ini saya sedang mencari waktu. Kemarin juga sempat berdiskusi dengan Pak Prio ya, Pak Petrus Prio gitu, yang progres dan setia gitu ya, berprogres dengan machine learning. Walaupun kita udah pindah dengan neural network, kemarin yang tentang klasifikasi dan clustering, nah ternyata Pak Prio masih setia mengerjakan dengan bahasa R gitu. Wah, keren. Saya saja tidak. Nah, kayak gitu Pak Prio, hebat. Nah, kami progresnya untuk yang clustering, mungkin saya akan cari kesempatan juga sharing gimana kalau datanya itu kita belum tahu ceritanya, kita belum tahu labelnya, dan kita harus memberikan label. Itu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, karena setelah mencoba ada beberapa poin penting kayak gitu. Termasuk nanti ada namanya imbalance data. Nah, mungkin itu akan kita cari kesempatan juga, sehingga walaupun kita tetap maju, tapi hal-hal penting kita nggak lupain. Maksudnya tugas yang belum selesai kita nggak tinggalin. Jadi tetap complete yang teman-teman dapatkan. Start dari machine learning, di mana teman-teman harus melakukan namanya feature selections. Kita yang mencari tahu mana fitur terbaik yang menggambarkan target yang kita inginkan, gitu kan? Kalau machine learning itu kita yang harus melakukan beberapa prosedur kayak gitu, feature selection, itu bisa PCA, bisa PCA, bisa LDA dan sebagainya gitu ya. Ada banyak beberapa metode. Nah, sehingga sampai kita udah maju ke neural network, di mana kita nggak feature selection, tapi neural network akan memberikan bobot ke fiturnya. Jadi setiap fitur bisa berkontribusi. Itu kenapa kalau prinsipnya neural network, datanya makin banyak, dia belajarnya makin baik. Karena dia akan memboboti setiap fitur dari input-input yang kita masukkan. Sehingga kita nggak perlu menyeleksi. Tapi
neural network-nya sendiri akan mencoba melatih memberikan bobot ke setiap fiturnya. Kayak gitu. Jadi mungkin sedikit gambaran ini bisa membuat kita semakin semangat kayak gitu untuk terus belajar. Tapi yang paling lebih berarti lagi adalah praktisnya, pasti. Paling penting itu adalah latihannya. Membiasakan diri untuk berhadapan dengan coach dan beberapa hal lain. Oh iya, saya lupa untuk presensi segera akan saya buka. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tanggapan, tambahan, silahkan. Oke, tidak ada ya. Berarti jelas ya hari ini. Oke, terima kasih Mas Denny. Nanti saya diingatkan, kami mohon maaf ya, memang kami juga agak sedikit mepet menghubungi Mas Denny, jadi belum ada slide yang bisa di-share-kan. Tapi kalau memang rekan-rekan pengen menonton ulang rekamannya ini, nah saya mohon diingatkan saja. Saya nanti membagikan, mungkin dalam bentuk YouTube, di-upload, atau kalau memang dalam butuh waktu dekat, ya setelah recording ini tersave di Drive, bisa kami bantu sharekan ke teman-teman yang pengen lagi melihat dan menengok lagi apa yang sudah kita bicarakan satu hari ini. Mungkin itu sih dari saya, teman-teman. Agenda kita hari ini ya sebenarnya sharing bersama dengan Denny bagaimana pengalaman real bahwa artificial intelligence itu memang bisa diterapkan di dunia real dan itu membantu. Cuman ya prosesnya bagaimana, apa yang mau kita jawab, tantangan apa yang ada, nah itu kita harus jeli untuk melihatnya dan memikirkan solusi untuk menyelesaikan. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Seperti itu. Oke. Mungkin saya... Jadi tidak ada lagi ya. Teman-teman, oh ya, sebelum itu saya mau bertanya dulu untuk teman-teman yang sedang berprogres dengan tugasnya, masih tetap progres ya? Mas Yodi, Mas Gideon, Mbak Lena, mungkin sharing dulu kira-kira progres untuk proyek-proyek yang nggak perlu share. Ini kita share dulu kira-kira ada progres apa, terus butuh bantuan apa untuk lanjut. Supaya bisa kami pikirkan juga rencananya. Biar teman-teman nggak stuck. Karena nanti di akhir pasti teman-teman akan diminta mini project at least. Mas Yodi? Halo, Mas Yodi? Halo, Kak. Ya, sebentar, saya mencoba mengingat. Ini maksudnya project itu yang mana berarti ya? Yang awal. Nah, yang pernah kita bicarakan ya. Berarti kalau Mas Yodi itu yang sound classification ya? Oh, iya, saya sudah 2 minggu yang lalu saya sudah dapat datanya dari teman-teman. Jadi saya ambilnya itu nggak jadi siswa, Pak. Maaf, Pak Edi sarannya. Saya ambil dari guru-guru karena kemarin kami sempat ada semacam paduan suara seperti itu ya. Nah, itu datanya sudah ada dan sudah dirapikan. Maksudnya sudah dirapikan karena kan kalau saya konsultasi dengan guru musik teman saya itu, suara tuh harus dibenerin dulu lah, karena tuh warna suara kemudian jenis suara itu tuh mempengaruhi warna vokal, dan itu sudah dirapikan. Jadi saya minta datanya dari dia. Lu terputus kah, Mas Yodi? Halo, Mas Yodi? Mas Yodi? Ya, sepertinya Mas Yodi mengalami gangguan koneksi. Kita pindah ke yang berikutnya dulu, sambil menunggu Mas Yodi kembali. Mas Gideon? Hilang ya saya ya. Oh, sudah join lagi. Iya, tadi hilang. Jadi sampai mana saya bicara? Dan kira-kira yang terdengar itu konsultasi dengan rekan guru musik dan dia meminta menjelaskan bahwa harus ada yang dibersihkan. Ya, sudah dibetulkan. Kira-kira langkah berikutnya yang Mas Yodi mau kerjakan apa ya? Maksudnya bukan langkah berikutnya. Kira-kira yang dibutuhkan sekarang apa? Atau lagi di tahap apa? Apakah training model? Sehingga kalau bisa kita masuk dengan... Sudah. Baru saya ekstraksi, Pak Daniel.
ekstrak jadi data angka ya, digit. Sudah saya ekstrak datanya, cuma untuk di training dengan kemarin ada saran kan, di training lebih daripada satu model. Nah itu belum saya lanjutkan, kemarin baru sampai nyari referensi habis itu. Kemudian kan step keduanya adalah ini ya, dibandingkan ya, apa sih istilahnya, di train habis itu diuji kan, apakah ini mana yang paling tepat, mana yang paling sesuai dengan modelnya. Ya, train awalnya itu yang dilatih. Nah itu sampai itu belum dilanjutkan lagi. Siap, terima kasih. Oh iya, ada satu tambahan. Ini pengalaman juga sih, karena sebelumnya jaringan di tempat saya jelek. Oke, siap Mas Gideon, mungkin bisa chat kira-kira progres dan butuh bantuan apa untuk bisa lebih progres lagi. Nah, itu mungkin supaya ada solusi yang bisa kita pikirin. Untuk teman-teman yang bekerja dengan Spectrum, itu ada satu model, bukan satu model sih, lebih tepatnya namanya adalah CNN tapi one dimension. Jadi ketika kita menganalisa Spectrum, itu ada baiknya kita menggunakan CNN one dimension. Nah, itu adalah model neural network yang paling banyak digunakan tuh ketika kita menganalisa spektrum, karena suara juga termasuk spektrum ya, kayak gitu. Nah, jadi mungkin akan sangat banyak nih ketika semakin kita masing-masing mulai mengambil spesifikasi, itu nanti model neural network-nya akan jadi banyak kayak gitu, dan itu akan sedikit memusingkan. Karena itu mari dasarnya dikuatkan sehingga ketika kita dari CNN, terus CNN one dimension, kalau dia suara, terus mungkin kalau ada yang pakai RNN untuk forecast, nah itu kita semua tetap ngerti modelnya di mana, idenya apa, itu kita dapat. Nah itu kenapa penting basic idea ini didapat. Nah kalau saya sendiri, nah ini sedang saya progress ya gitu ya, mungkin sedikit sharing sebelum pindah. Saya sendiri adalah sedang bekerja dengan NLP ya, Natural Language Processing, itu menggunakan modelnya adalah menggunakan model neural network-nya itu adalah GAN, Generative Adversarial Network. Nah ini tantangan besar juga, karena dalam pikiran saya adalah bagaimana kita, GAN itu hebatnya adalah dengan adversarial model, yaitu membuat replika. Jadi dari data acak itu akan diambil oleh generative model, dan si generate itu akan merubahnya bisa menjadi spektrum, bisa menjadi data dengan distribusi tertentu atau image, dan akan didiscriminate oleh si diskriminatif dibandingkan dengan dataset yang udah ada. Jadi biasanya GAN itu kalau untuk data-data yang ketika diambil tuh sangat sedikit ya, sangat susah. Padahal kan kita butuh nih untuk, sehingga kita harus membuat replika model lagi, replika data. Nah itu bisa pakai GAN. Jadi dia bisa membuat dataset yang sebenarnya di lapangan tuh nggak ada kayak gitu. Wah itu kayak gimana ya? Nah itu hebatnya GAN, Generative Adversarial Network. Nah sedang progres juga. Jadi semakin kaya kalau misalnya kita punya keahlian khusus, kita saling sharing seperti ini, kita bisa berbagi. Nah kemungkinan kalau misalnya Mas Yodi lanjut dengan project suaranya, Mas Yodi akan berfokus ke CNN satu dimension. Itu adalah model yang sering dipakai untuk analisa spektrum, termasuk klasifikasi. Nah, untuk teman-teman yang juga tertarik, boleh baca-baca CNN satu dimensi. One dimension CNN. Jadi itu convolutional neural network, tapi satu dimensi. Jadi semua, kalau yang nggak satu dimensi, misalnya image itu kan akan sesuai ukuran pixel ya, standarnya 255. Jadi 255 kali 255, atau kalau MNIST itu 28 kali 28, kalau saya tidak salah, mohon koreksi ya kalau saya salah gitu, 28 kali 28, jadi ada ukurannya. Nah kalau CNN satu dimensi, itu semuanya akan di-flatten menjadi satu baris spektrum, karena kita bicara soal spektrum. Nah kayak gitu. Teknisnya seperti apa? Wah, kita sebenarnya butuh sekali Pak Surya sebagai ahlinya. Tapi kita punya basic idea itu, kita punya pengetahuan itu. Nanti ketika menjurus, akan sangat baik teman-teman keep on progress supaya nanti bisa sharing kayak gitu. Apa aja yang seperti yang sudah dilakukan Denny hari ini. Nah, teman-teman juga akan bekerja dengan yang satu dengan CNN, yang satu mungkin dengan RNN, dan sama-sama bercerita. Jadi ketika berkumpul bersama, kita dapat gambaran yang utuh. Nah, saya sendiri akan progress dengan GAN. Semoga saya juga bisa sharing suatu dalam
pertemuan kita ini lagi ya, karena sedang implement modelnya. Itu pelatihan kan. Nah, nanti akan ada juga teman kita dari angkatan pertama yang bekerja dengan CNN juga, tapi mereka melakukan klasifikasi citra-citra, ya, jadi mereka masuk ke bidang budaya. Bagaimana mengklasifikasi citra tato atau lukisan wajah, nah di Papua itu. Jadi untuk apa ya? Ya itu kan pasti pertanyaan itu untuk apa? Nah kalau misalnya kita cuma bertanya kayak gitu ya pasti akan merasa nggak perlu. Tapi kalau kita udah masuk ke nilai budaya, nah itu kita akan tahu ada makna dan juga ada perbedaan, sehingga itu memperkaya kayak gitu. Nah sehingga ketika kita terjun dengan jadi data scientist atau kita bekerja dengan dengan sistem-sistem ini, ya kita harus terbuka juga bahwa disiplin ilmu kita tuh nggak cuma satu kayak gitu. Kita harus memahami. Ketika nanti kita terjun ARNN untuk stok atau harga gitu ya, atau saham, nah kita harus sedikit paling nggak memahami. Ketika kita terjun mungkin dengan neural network untuk optimasi atau mungkin untuk atau ya nggak harus sampai neural network dengan machine learning untuk bisa memahami, bisa memodelkan atau melakukan prediksi gitu ya, predictive maintenance itu. Nah maka setidaknya kita harus tahu ke depan itu user kita tuh siapa atau kita lagi bekerja di bidang apa, sehingga kita akan sedikit lagi mengenal lagi. Nanti yang di medis juga pasti akan harus mengenal kayak gitu, sehingga data science itu dimanapun ada data kita bisa terjun di situ. Cuman kita ya harus punya skill dan punya cara berpikirnya. Data seperti ini apa yang harus dilakukan, terus kira-kira model apa. Nah untuk itu pengalaman lah yang akan membantu. Mungkin itu dari saya untuk Mas Gideon. Tadi progresnya sudah sampai di mengumpulkan CV dan hasil penilaian. Namun tidak semua CV ada hasil penilaiannya. Oke, nah ini keren nih. Sekarang gimana kalau kita deal dengan data yang nanti imbalance? Nah kalau kayak gini kan udah ada non-non nih. Nah, ini apakah trik-trik yang perlu kita lakukan? Nah mungkin kalau kita nanti fokus dengan Mas Gideon, kita akan belajar dengan itu. Kemarin saya dan Pak Priyo juga bertemu ya dengan non dalam data oil sampling. Nah, bagaimana dan apa pengaruhnya itu akan nanti sangat menentukan model kita. Nah, cuma mungkin usul untuk Pak Priyo, saya baru melihat ya, ternyata sebarannya itu imbalance, data kita agak sedikit imbalance Pak Priyo. Data berlabel 0 yang tidak change oil dengan data berlabel 1 tuh agak timpang, bukan agak timpang, sangat timpang jumlahnya. Nah, kalau kita pakai clustering model Cummins, dia akan menghitung sebaran paling, jadi dia akan menghitung berdasarkan jarak kayak gitu antar tetangga-tetangganya, dan dia akan coba klasifikasikan sehingga nanti kita akan dapat hasil memang yang sangat aneh seperti yang kemarin kita diskusikan. Nah, ada satu lagi model clustering yaitu hierarchical. Jadi mengcluster berdasarkan hierarki. Nanti saya akan coba share referensinya. Saya lagi mencoba mendalami Pak Priyo. Berharap jadi dari referensi yang saya dapat, model clustering ini bisa membantu kita handling data-data imbalance. Data-data yang memang kan harusnya kategori, ketika kita membuat kategori ya 01 itu setidaknya balance jumlahnya antara 40-60 atau 50-50. Nah, tapi datanya yang kemarin saya coba inspect untuk oil sampling itu yang 0 itu labelnya cuma 70. Sedangkan yang 1 yang harus 0 dan 1 belum di cluster ya. Jadi yang 0 itu 70-an, yang 1 itu tuh labelnya tidak ganti oil itu banyak banget itunya datanya, titiknya. Sehingga ketika mengcluster itu nggak tepat, confusion matrix-nya akan sangat besar errornya kayak gitu. Jadi mungkin kita butuh mencari model clustering yang lain. Saya sudah dapat salah satunya hierarchical. Nanti saya akan coba share dengan Pak Priyo referensi-referensi. Begitu Pak Priyo. Ada tambahan mungkin dari Pak Priyo? Semangat ya Pak Priyo. Siap Mas Daniel. Ya, terakhir masih bingung karena masalah itu ya, biplotnya itu ya. Datanya memang datanya agak aneh gitu. Nah, untuk yang saya tahu kemarin terakhir itu adalah cuman mengamati vektornya, terus kedekatan sudut vektornya sama penyebaran datanya aja gitu. Saya juga masih masukkan data NA sebetulnya nggak boleh sih NA itu dimasukkan karena sesuatu yang tidak jelas gitu ya Mas Daniel. Iya.
Nah, Mungkin gitu ya. Ya. program R itu dia punya sedikit, saya agak lupa ya spesifiknya, tapi R itu dia bisa men-treat NA. Jadi kalau untuk R tuh NA, none, dan satu lagi null atau apa ya, itu dia biarkan saya cari referensinya dulu Pak Prio, nanti saya akan kasih. Jadi dia memang bisa men-treat si R. Itu ada beberapa kelebihannya R, di mana R itu memang powerful di beberapa bagian. Kayak gitu, terutama untuk statistik. Nanti saya akan coba cari referensinya sehingga Pak Prio bisa dapat gambaran lengkapnya. Semangat Pak Prio. Semangat Pak. Siap, Mbak Lena, Mbak Lena gimana Mbak Lena? Saya ini kemarin di di tabel data kan nyoba pakai data sensor. Di tabel datanya itu nggak bisa ada kayak yang hashtag group false itu nggak bisa di di drop pakai Python gitu. Terus akhirnya saya hapus manual dari Excel-nya kan, dari Excel-nya CSV-nya itu. Terus baru nyoba kalau masukin ke yang biasa itu dia bisa kebaca, tapi ada sering error-errornya gitu, masih nyari beberapa errornya, terkhusus di bagian yang di bagian untuk menampilkan grafiknya itu. Sepertinya saya ada yang salah masukin sih, masih ngecek itu juga, itu masih yang pakai yang biasa. Terus masih berusaha nyoba untuk yang masukin ke pakai NN. Jadi klasifikasi di NN-nya. Gitu. Halo? Oh ya, Mbak Lena bisa minta tolong ini share screen datanya. Ada beberapa hal yang perlu saya kasih tahu dulu mengenai data sensor. Data sensornya, iya. Oke, sebentar. Siap. Mungkin jadi informasi juga buat kita semua. Yang ini saya udah hapus yang bagian depan sama bagian atas karena waktu di dropnya error yang ngedrop false-nya. Sebentar. Nah ini di bagian field. Field-nya bisa dilebarin dikit nggak? Field-nya, kolomnya dilebarin, sel-nya. Udah? Nah, oke. Siap, thank you. Nah, jadi gini Mbak Lena, ada satu hal yang harus diperhatikan di sini. Jadi value itu adalah value bacaannya. Nah, yang paling penting di sini adalah si field. Jadi ketika kita kerja dengan database-nya InfluxDB, prinsipnya InfluxDB itu makin sedikit datanya yang ditransmisikan itu makin baik karena dia real time. Dia akan tiap detik itu akan ini. Jadi kalau data kolomnya itu banyak, itu akan berat di si influx-nya. Nah, karena itu kemarin idenya adalah datanya itu disingkat. Disingkat caranya gimana? Jadi kayak kita punya 4 data tapi cuma boleh diisi dalam 1 kolom. 2 kolom. Nah, caranya gimana nih? Ada 4 data berbeda, harus dimasukkan ke dalam 2 kolom. Nah, strateginya adalah 1 kolom untuk value, 1 kolomnya itu untuk identitas. Identitasnya itu adalah si field. Jadi di field itu kalau Mbak Lena bisa lihat, itu CJMCUCO ya, betul ya? Iya, benar. Nah, di bawahnya itu ada CJMCU NH3. Iya. Nah, di bawahnya lagi ada CJMCU NO2. Itu sensor yang sama, tapi dia membaca halnya. Bawahnya lagi ada humidity. Itu nilainya berbeda, Mbak Len. Jadi nggak bisa langsung diplot satu, jadi keseluruhan data. Mbak Lena harus membagi dulu humidity dengan humidity, CJMCU NO2 dengan CJMCU NO2, CO dengan CO. Jadi karena harus dikelompokkan dulu. Oh, pantas. Berarti semoga bisa membantu. Di bawah nih, ini juga harus dikelompokkan ikut yang atas gitu juga berarti. Betul. Jadi nanti akan ada beberapa label. Kalau saya tidak salah, akan ada
sebentar sih biar saya ada 5 sensor Ada tambah 6 kali 3 ada 18, ada 20 kalau nggak salah. apanya? Untuk ininya. Begitu. Itu untuk data sensornya itu semuanya akan ada 20 kelompok. Sorry, mohon maaf. Humidity sendiri, temperature akan sendiri. MQ135 itu sendiri itu ada 3, rasio, sensor, dan RS. Rasio sensor voltage itu senvi, itu sensor voltage bacaan. Jadi setiap sensor itu akan berikan 3 data yang dikirim bergantian. Itulah strukturnya InfluxDB. Jadi dia bisa mempercepat, tapi dengan satu syarat. Ada semakin sedikit, bukan syarat sih, satu kondisi yang dia mungkin akan mengoptimalkan dia. Sehingga kemarin ketika dalam memutuskan, oke, kita pakai InfluxDB, kita minimalkan kita minimalkan data yang dikirim ke server dan data yang harus ditulis ke InfluxDB database-nya. Dengan cara itu tadi, mengecilkan dimensinya. Jadi yang dikirim nilai dan juga identitas. Jadi ketika nanti mau dipanggil untuk plotting, harus tahu itu data siapa yang dipanggil berdasarkan kolom field-nya. Semangat Mbak Lena. Berarti kalau apa? Ya Pak Heri. Bentar, Mbak Lena dulu. Silakan Mbak Lena. Berarti untuk XORI, kalau kita pakai NN, XORI-nya tuh berarti field-nya ini atau gimana? Pakai NN maksudnya? Kan kalau pakai neural network itu kan kita nentuin XORI-nya kan, X awalnya gitu. Berarti jatuhnya jadinya di field-nya ini, tapi harus dipecah itu dulu. Nah, satu lagi Mbak. Jadi, ini kan kita untuk sensor ini, data sensor ini adalah data sensor yang belum kita tahu targetnya apa. Karena ini adalah data sensor yang dibiarkan berjalan gitu. Sedangkan untuk kayak dipakai dalam penggunaan realnya, kayak seperti yang tadi udah Mas Denny lakukan, itu kita belum sampai situ. Jadi, kalaupun ada yang bisa Mbak Lena lakukan, itu bukan klasifikasi. Karena target labelnya belum ada, Mbak. Yang bisa dilakukan paling jauh adalah clustering. Gitu. Jadi Mbak Lena sendiri yang membuat jadi membuat modelnya gitu. Jadi paling jauh adalah mengcluster. Kayak gitu. Tapi mungkin ini sedikit masukan aja. Jadi Mbak Lena setelah nanti mengklasifikasikan berdasarkan ID datanya itu, siapa yang NH3, siapa yang NO2, nanti akan kelihatan mungkin distribusi statistiknya, apakah dia datanya normal atau enggak. Nah, kayak itu. Karena dalam predictive maintenance ada juga satu yang namanya outlier detections. Nah, outlier detections itu adalah anomali-anomali yang enggak seharusnya terjadi tapi terjadi. Nah, itu pasti mengindikasikan sesuatu dan itu akan punya makna. Kayak gitu. Jadi mungkin distribusi dari datanya bisa dicek, bisa divisualisasikan untuk data sekarang ini. Data yang saat ini sedang Mbak Lena dapat di tangan Mbak Lena. Itu mungkin pertama bisa bekerja dengan bagian itu dulu. Jadi nanti klasifikasikan setiap NH3, NO2, CO, terus MQ1, MQ135, SET36, MQ9, MQ2, MQ4. Banyak ya Mbak? Nah, iya, terus banyak. Dicek distribusinya seperti apa? Apakah normal atau menceng atau enggak? Nah, gitu. Dan kalau memang mau masuk dengan artificial intelligence, bisa coba dengan clustering dulu. Oke. Gitu. Thank Siap. you, Semangat ya. Pak Heri tadi jadi jangan bingung. masukan? Emang akan berantakan. Oh ya, Mas Denny, thank you Mas Denny. Ya, terima kasih semuanya. Siap. Ya. Pak Heri tadi sepertinya ada masukan. Oh ya, silakan Pak Heri. Sudah dijelaskan Mas Daniel masalah clustering tadi. Saya mau kasih Oke Pak, makasih Pak. Oke. Ya ini begini Pak Heri, kalau kita lagi eksplorasi ya. Jadi memang benar-benar buat sesuatu baru tapi belum punya referensi atau sedang bekerja dengan referensi, ya kita harus buat model sendiri. Nah, itu tantangan juga sih. Setuju. Okay. Siap, mungkin itu kali ya. Semua sudah sharing progress. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya nanti ke depan ada hambatan, ada apa, sharing-sharing saja. Maksudnya saya bukan expert, tapi saya sudah, maksudnya bersama Bu Hana dan dibantu Pak Surya sudah dibekali banyak. Saya berharap saya bisa membantu teman-teman juga kayak gitu, sehingga teman-teman punya pengalaman belajar. Dan yang paling penting
ayo kita sharing terbuka. Jadi bukan cuman knowledge-nya di-keep sendiri, tapi kalau memang ada knowledge, ada ilmu baru, info baru, berbagi, biar kita sama-sama ngerti. Dan harapannya ke depan tuh kita tercapai. Nggak cuman, oh ternyata nanti spesifik banget dong. Enggak, tapi kita bisa menguasai semua kayak gitu. Mau kemana nanti kita bisa sama-sama karena kita punya teman yang expert dan dia mau berbagi dengan kita. Mungkin idenya seperti itu sih yang dicoba dibangun. Karena itu kami juga di angkatan pertama bidangnya sendiri-sendiri. Ada yang CNN, ada yang GAN, ada yang RNN. Nah, cuma ini kebetulan mohon maaf susah mengumpulkan mereka. Terima kasih, mungkin saya begitu. Kalau tidak ada tambahan, saya akan mengakhiri meeting kita hari ini. Sampai ketemu besok. Kita latihan ya, teman-teman. Siap ya? Siap, Mas Daniel. Oke, Kak. Siapa Heri? Oke, terima kasih. Siasat akan segera meluncur. Sampai jumpa. Selamat jumpa lagi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya.